Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Agak kemalaman ya karena diundur, qadarullah ada acara dulu sebelumnya. Jadi baru bisa mulai jam 9. Pada malam hari ini saya akan sharing tentang mengenal media kelas stimulasi hijaiyah. Apa aja sih medianya gitu, dan mungkin kita akan cerita aja sih. Insya Allah juga pembahasan penggunaan media ini insya Allah juga akan dibagikan di webinar tips penggunaan media kelas stimulasi hijaiyah, baik kartu maupun buku. Jadi ada beberapa media yang sudah saya produksi ya. Yang pertama itu adalah yang fathah, yang ini. Jadi yang ini fathah, kemudian yang kasroh, yang tengah ini yang hijau, bagian bawahnya hijau ini kasroh, kemudian ini yang fathah kasroh, kemudian yang ini adalah buku stimulasi hijaiyah, buku aktivitas KSH. Nah, ini adalah media yang ada di kelas stimulasi hijaiyah yang saya produksi. Terus ada lagi salah satu adalah worksheet kelas stimulasi hijaiyah gitu. Nah, ini adalah awal pembuatan. Jadi awalnya tuh saya tidak berpikir untuk membuat kartu. Jadi ini saya dibantu sama adik saya untuk membuat kartu, membuat worksheet. Jadi konsepnya adalah di bordernya ini adalah clue, objeknya, kemudian yang bagian tengahnya ini memang putih. Jadi karena anak saya suka mewarnai, jadi agar bisa mengeksplorasi si huruf ini, kami ciptakan memang putih gitu. Jadi nanti bisa dieksplorasi dengan anak, bisa ditempel, kemudian bisa diwarna gitu. Nah, jadi awal pembuatannya adalah keinginan saya adalah memfasilitasi Bunda dalam pengajaran hijaiyah, karena tidak semuanya bisa menulis huruf hijaiyah kan. Kemudian dapat divariasikan dengan permainan yang lain. Jadi kalau misalnya pakai worksheet kayak gini, harapannya kita bisa menggunakan worksheetnya itu dengan berbagai permainan gitu. Kemudian nggak hanya kartu, jadi bisa di print berkali-kali kalau menggunakan worksheet gitu. Jadi worksheetnya lebih dulu ada dibandingkan kartu. Jadi waktu itu memang belum kepikiran membuat kartu gitu. Walaupun saya sangat menyukai penggunaan kartu ya, dari anak pertama pun itu penggunaan yang paling efektif itu kartu, karena kartu itu kan memang didesain per huruf ya, per huruf, kemudian hurufnya lebih besar dibandingkan yang ada di buku maupun di media lain gitu. Jadi sangat efektif dan kita bisa kita bisa mentargetkan misalnya hari ini satu kartu ini aja gitu, atau 2 kartu dan sebagainya. Jadi lebih mudah lah insya Allah kayak gitu. Harapannya dengan menggunakan kartu akhirnya orang tua dimanapun itu bisa terbantu. Jadi ini tujuan awalnya. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang nggak bisa nulis hijaiyah, atau nggak bisa nulis Arab, atau nggak bisa bikin media tulisan gitu Arab gitu hijaiyah, maka hal yang bisa dilakukan adalah dengan worksheet atau dengan media kelas stimulasi hijaiyah yang saya produksi atau saya bikin gitu. Kemudian ini, nah ini adalah bagian baliknya. Bagian baliknya yang kalau misalnya ada asadun, bordernya itu adalah singa, kemudian di baliknya juga ada singa juga. Kemudian saya rotun gitu, mobil, itu di belakangnya adalah huruf sa, bordernya adalah mobil, kemudian tulisannya yang
bagian depannya ini sa-nya adalah berwarna merah agar tahu kalau misalnya ini adalah huruf sa sayyarotun gitu. Jadi bagian belakangnya adalah gambar kosakata bahasa Arab gitu. Jadi kenapa kita menggunakan bahasa Arab dibandingkan misalnya apel, misalnya kita nggak masalah dong bordernya apel, itu adalah huruf A gitu kan. Tapi kenapa kita memilih asadun gitu? Kenapa tidak huruf-huruf yang memang pengucapan yang memang anak-anak biasa paham gitu? Misalnya apa ya, bakso gitu ya? Enggak gitu, karena kita ingin mengajarkan anak itu bahwa huruf hijaiyah adalah huruf penyusun bahasa Arab, huruf penyusun Al-Quran. Jadi kalau misalnya hurufnya adalah hijaiyah, maka ya kaitkan dengan bahasa Arab, jangan dikaitkan dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa lainnya gitu. Karena anak itu akan belajar juga bahwa huruf yang sedang dipelajari adalah memiliki makna, memiliki arti gitu. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu konsep yang saya pakai. Dan sebenarnya yang kartu bolak-balik ini saya terinspirasi dari kartu Bisa, kartu yayasan Bisa. Jadi yang dulu itu yang anak pertama saya pakai kartu itu, dengan izin Allah itu dimudahkan gitu. Misalnya kalau di buku yang kalau di kartunya Bisa itu ada huruf Gho tapi pakai gorila. Nah itu nyambung gitu. Jadi ketika huruf Gho-nya muncul, yang dia sebutkan adalah kosakatanya. Nah ini menjadi inspirasi saya ketika membuat kartu ini gitu. Kartu hijaiyah harus sesuai dengan kosakata bahasa Arab. Kemudian saya usahakan bagian depannya adalah A, ya A, asadun, bukan A kemudian hurufnya U gitu. Misalnya ududun gitu, misalnya gitu. Enggak, tapi tetap kita usahakan adalah huruf fathah, meskipun di huruf kasroh qadarullah ada huruf yang memang tidak saya temukan di kamus maupun saya bertanya kepada teman-teman yang lebih paham, ternyata memang nggak ada gitu huruf rohiyah gitu, agak susah. Saya memilih benda yang memang ketahui anak-anak gitu, benda yang memang familiar, atau benda atau hewan maupun kendaraan yang memang anak-anak itu. Singa itu hewan yang sering dengan objek sebelah kekuatan gitu ya, cocokan gitu. Selain harus gitu, jadi yang lain dan anak, kalau ada yang singa atau terusnya, jadi dan juga bisa kalau dulu anak saya pakai kartu. Oke. Ya, seperti sudah mengingatkan. Apakah terputus? Masih terputus? Semoga enggak ya.
Jadi insya Allah pembahasan tentang media KSH ini insya Allah juga disampaikan di webinar pengajaran hijaiyah mudah dengan media KSH bismillah. Jadi ada contoh-contohnya insya Allah, kemudian ada reward kenapa saya pakai kartu ini dan kenapa saya produk ini. Memang semata-mata bukan karena saya ingin menghasilkan produk gitu, bukan hanya itu, tapi ingin memudahkan anak saya yang sedang belajar juga, kemudian ingin media ini bisa diterima oleh banyak orang gitu, dan metode atau cara stimulasi hijaiyah mengajarkan juga bisa diterapkan oleh banyak orang gitu. Jadi seperti itu. Di kartu bisa itu kekurangannya belum sesuai dengan harokatnya, karena kartu bisa itu memang didesain huruf asli gitu. Saya juga qadarullah belum sempat mencari gitu, jadi udah lecek sekali itu zaman anak saya yang pertama itu belajar itu, sampai dia udah gede pun dia masih menata-nata hurufnya, kemudian dia nyebutin kosakatanya yang ada di belakangnya gitu. Jadi sangat asik sekali gitu loh. Jadi kalau misalnya saya juga ciptakan kartu yang lebih sesuai dengan huruf depannya, kemudian bukan hanya tentang hewan aja, bisa tentang benda-benda yang memang biasa diketahui anak-anak, misalnya motor, mobil, kemudian bunga, kemudian juga matahari, bulan, bintang gitu. Dan itu huruf-huruf yang memang ada di Al-Quran gitu. Jadi kemudian saya mengaitkan itu gitu di buku stimulasi hijaiyah yang buku aktivitasnya gitu. Jadi dari worksheet, kemudian dari kartu, selanjutnya adalah buku, itu saling terhubung gitu loh. Jadi kalau misalnya ngikutin KSH dari awal gitu, kemudian sampai mengikuti metodenya dan cara pengajarannya juga, insya Allah juga akan mendapatkan manfaat, insya Allah ya. Semoga mendapat manfaat, kemudian bisa sejalan dengan apa yang ingin saya ajarkan gitu. Jadi kalau misalnya kenapa kok pakai bahasa Arab, karena ya ini akan memudahkan anak untuk mengetahui huruf sambung, itu juga salah satunya. Kalau misalnya kita ajarkan asadun, kemudian kalau misalnya kita kaitkan dengan bahasa Indonesia, misalnya apel misalnya kayak gitu, memang benar akan anak nyambung gitu. Tapi huruf Arab dengan pelafalan Indonesia akan berbeda-beda gitu. Jadi ya kita usahakan untuk mencari kosakata bahasa Arab agar anak itu mengetahui huruf sambungnya juga gitu. Jadi misalnya asadun seperti ini rangkaiannya, kalau sa-nya bersambung akan seperti ini gitu. Ini langkah selanjutnya, tapi yang paling awal adalah dia memahami bahwa huruf A ini akan membentuk sebuah kata berbahasa Arab yang maknanya adalah singa gitu. Seperti itu. Kemudian sayyarotun seperti itu juga. Jadi konsepnya adalah bolak-balik kartunya, dan bagian belakangnya adalah gambar yang memang familiar, anak-anak memang sudah ketahui. Begitupun huruf kasrohnya gitu. Mohon maaf. Border yang saya bikin ini sebenarnya terinspirasi dari kartu Apka gitu, agar balita khotam Al-Quran. Jadi karena saya ikut program Apka di tahun 2021 akhir gitu, 2002 awal kemarin, boardnya itu masih belum mengacu pada bahasa Arab gitu. Jadi saya membantu anak saya untuk ketika dia fokus ke bordernya gitu,
anak akan nyambung gitu. Misalnya ditunjuk ini huruf singa gitu, misalnya gitu kan, anak kecil karena dia tahu bordernya singa gitu. Asadun singa, asadun singa gitu. Jadi ada anak gitu, ketika anak mengetahui ada border singa gitu, kemudian kita tanya ini huruf apa, dia fokus ke singanya, singa gitu. Jadi misalnya kita tunjuk hurufnya kemudian orang sesuai gitu, akhirnya ke bordernya gitu. Jadi ini sebagai apa ya, sebuah buat anak konsep dari masih yang politik yang ini, jadi bisikan apapun dan pinggirannya border, begitu pun kartunya di bagian belakangnya, maksud saya ada kosakata bahasa Arab. Nah, ini adalah media yang suaranya terputus-putus. Ya, ini sinyal pada rumah belum bisa stabilnya. Kalau misalnya ini terputus-putus, semoga pas webinar lancar ya. Jadi insya Allah ini juga akan dijelaskan kembali di webinar KSH yang bulan Februari, insya Allah tanggal 16. Tanggal 16 itu saya kenapa saya menyusun dan juga ada penggunaan kartu itu. Maaf malam hari ini ternyata terputus-putus karena ini sudah apa ya, maksimal gitu ya, sinyalnya sudah sebenarnya sudah disahkan, mungkin hujan putus-putus. Ya, ini adalah lanjut aja ya. Mohon maaf kalau memang masih terputus-putus. Ini laku stimulasi hijaiyah yang satu gitu. Apakah ada yang kedua? Insya Allah gitu, tapi masih ada masih ada apa-apa yang harus ingin saya tuliskan. Buku ini bagi anak belajar buku. Yang saya belum mau nih belajar buku. Saya kalau dikasih ikro atau dikasih buku apa gitu langsung menas atau mau gitu. Padahal kita ngajarin anak itu duduk tenang dan mau membaca ya gitu, umumannya mungkin sensoris, akhirnya dia jadi kebutuhan gerak atau stimulus yang lainnya Mas belum pernah dengarnya. Akhirnya adalah pertama, buku stimulasi hijaiyah ini sebagai jembatan untuk mengenalkan buku gitu, karena bukunya lain huruf hijaiyahnya itu nggak rapat-rapat, nggak banyak gitu. Di satu halaman itu 2 sampai 4 huruf aja.
Jadi kayak gini, jadi anak masih mampu membaca buku, diajari untuk baca buku, tapi dengan besar, kemudian hurufnya besar dan nggak terlalu banyak gitu. Dan mungkin ya kalau pada anak misalnya huruf yang benar-benar rapat gitu, yang misalnya ba gitu, yakin metode ikro atau apapun, usia 3 tahun itu masih belum bisa duduk dengan ada beberapa tuh yang dengan baik gitu kan. Kebanyakan dia fokus gitu, cuma bertahan berapa aja, atau dia merasa kayak hurufnya melayang-layang gitu karena hurufnya terlalu banyak gitu loh. Jadi kalau misalnya pakai bisnis difungsikan untuk belajar mengaji untuk balita yang masih usia 2 tahun bahkan 4 tahun pun ya nggak masalah. Ini juga dia bekerja mengingat tadi dan kartu. Kemudian di dalam buku stimulasi ini diharapkan kita bukan dengan huruf bahasa Arab, kemudian kita beri tentang benda-benda yang memang di kondisinya gimana gitu. Misalnya di langit terus loh. Iya, iya nggak apa-apa. Ini keluar juga ternyata terputus. Semoga bisa ya. Mungkin minta bantuan terus. Ya. Baiklah, selanjutnya aja ya. Ya mungkin kalau sudah lancar bisa komen ya. Apakah sudah tidak terputus-putus suara saya? Semoga aja nggak putus lagi ya suaranya. Jadi buku stimulasi hijaiyah ini selain kita ngajarin anak untuk membaca buku dengan per huruf dan dikaitkan dengan bahasa Arab, juga bisa memaksimalkan sensoris maupun motoriknya gitu. Asalkan ini orang tua bisa bisa memberikan stimulasinya dengan maksimal. Jadi bukunya bukan hanya dibiarkan begitu aja gitu loh. Jadi didampingi, kemudian dibacakan, kemudian juga diingatkan kembali huruf-huruf hijaiyah yang sudah dipelajari lewat kartu gitu. Kalau misalnya nggak punya kartu, nggak masalah juga sebenarnya. Karena dengan buku ini sebenarnya anak diajari untuk membaca buku tuh. Dengan kondisi anak belum bisa membaca dengan huruf yang banyak dan kecil-kecil gitu. Jadi kalau pakai buku ini harapannya bisa membantu anak-anak yang masih butuh fokus gitu, kemudian butuh stimulasi sensoris maupun motorik, bisa
memakai buku ini gitu. Dan kita bisa juga variasikan dengan cara membaca nyaring gitu, seperti itu. Sudah itu saja sebenarnya materinya. Intinya ya dari hijau ini sebenarnya ingin memudahkan bunda-bunda dari awal gitu, dari awal ketika mengenal huruf hijaiyah yang satu gitu, maksudnya yang tunggal gitu, nggak disambung, sampai anak itu bisa memahami dengan huruf sambung gitu, dengan mengaitkan apa, dengan mengaitkan huruf-huruf yang ada di kartu juga gitu. Jadi kalau misalnya anak sudah paham A itu adalah sambung, selanjutnya bisa kemudian mengajari anak sambung berawalan dari A1 gitu. Gitu. Jadi seperti itu. Tujuannya adalah selain kita mengenal kata, juga mengenalkan bentuk sambung dari huruf-huruf ini, misalnya A, Sa, dan Da. Ini dia tunggal nggak seperti ini kan. Kemudian ketika danya tunggal tidak berdiri, mengenalkan kartu beserta kosakatanya adalah memudahkan insya Allah huruf sambung setelahnya gitu. Dan anak akan menyukai kalau misalnya objeknya itu jelas gitu, nggak abstrak. Kalau misalnya hanya huruf ya abstrak gitu, hurufnya apa, misalnya hurufnya kok ada yang melungker, ada yang gendut, ada bentuknya seperti ini, ada yang bulat gitu kan, bingung gitu. Dengan bentuk yang jelas yang ada di sekitar kita, bahwa huruf itu punya makna loh, punya arti gitu. Jadi asadun itu singa, asadun singa gitu, sayyarotun mobil gitu. Jadi ada kaitannya, dan insya Allah ada kaitannya lagi ketika kita baca buku gitu. Kita baca buku, anak akan mencoba mengeja gitu dengan huruf-huruf yang memang familiar dia lihat gitu. Jadi nggak cuman kita ajarin bentuknya atau simbolnya aja, tapi kita kenalkan juga bahwa simbol itu, huruf itu akan membentuk sebuah kata berbahasa Arab, seperti itu. Mungkin itu ya, mohon maaf sekali kalau misalnya sangat terputus-putus gitu, karena di luar kendali qadarullah, memang hujan, kemudian dan tidak menyangka gitu kalau misalnya harus semalam ini gitu, karena qadarullah ada acara yang harus saya hadiri gitu. Jadi terpending sampai jam 9 gitu. Jadi ini media KSH, mengenal media KSH itu ada 3 itu, dan saya produksi, saya gagas itu bertahap gitu. Yang pertama worksheet dulu, kemudian kartu, mencari kosakata itu juga nggak sebentar gitu, karena saya harus mempertimbangkan kosakata apa yang pas, kemudian kosakata apa yang memang diketahui sama anak gitu. Kalau misalnya kosakata yang kita pilih adalah sesuatu yang anak itu asing gitu, akhirnya dia nggak tertarik, atau anak itu akan merasa huruf apa ini gitu, nggak tahu gitu, bendanya aja nggak tahu gitu. Misalnya kita kenalkan bunga, nah bunga ada banyak di sekitar anak gitu, jadi memilih kata bunga gitu, kemudian memilih kata mobil, sayyarotun gitu, atau memilih kata masjid gitu. Jadi itu karena di sekitar kita, di sekitar Ananda, anak-anak itu ada gitu. Itu adalah salah satu perjalanan ketika saya menentukan huruf hijaiyah, kemudian kosakatanya apa, kemudian bentuknya seperti apa gitu. Diberikan border seperti ini juga punya fungsi gitu loh. Border ini memang untuk
membuat anak itu ada fokus di perintilannya. Biasanya anak itu benar-benar suka sama hal-hal kecil gitu loh. Jadi kalau misalnya kita memang ajarin huruf A, ya memang A yang ingin diajarkan, tapi kita bisa kaitkan dengan benda yang ada di bordernya itu. Dan dengan izin Allah, kalau misalnya kita punya clue kayak gini gitu, kita ketika anak lupa, bukan diajarkan hurufnya langsung gitu, tapi cluenya gitu. Misalnya dia lupa huruf ja gitu, apa, ayo adik apa, unta gitu, jamalun gitu, langsung kayak gitu ya. Dengan izin Allah diberikan kemudahan seperti itu gitu. Jadi ini contoh kartunya ya, contoh bukunya. Mohon maaf ini banyak coretan. Jadi seperti ini bukunya. Saya ini ya. Jadi di bukunya ini ada bacaannya juga. Ini dibacakan oleh orang tua. Jadi nggak hanya belajar menulis aja atau membaca aja gitu. Jadi mengenal ciptaan Allah. Ayo mengenal ciptaan Allah, apa saja ya? Ayo di gambar ini ada apa? Gitu. Jadi biar anak tertarik gitu ya. Ada singa. Hurufnya adalah A. Asadun, singa. A. Wah, warnanya warna apa singa ya? Badannya warna kuning gitu misalnya ya. Jadi membeli buku atau membacakan buku itu harus menyenangkan gitu ya. Kemudian harus sesuai sama usia si anak gitu. Jadi bisa dengan bahasa yang bukan dibagi-bagikan, bukan, tapi yang memudahkan anak dan menyenangkan ya. Wah, ini adalah rubah gitu. Nah, ini pemilihan huruf rubah pun ini pertimbangannya juga lama gitu, karena huruf sa ini jarang sekali apa ya. Mungkin pengetahuan saya yang masih terlalu ini ya. Tapi memilih kosakata rubah ini lumayan lama juga gitu. Apa huruf sa yang sesuai dengan fathah gitunya. Jadi saya nggak ingin sa kemudian kita memilih huruf yang berawalan u, su gitu. Jadi ya harus sesuai dengan fathahnya. Gini. Wah, ini sa. Sa'labun, rubah berwarna oranye, punya ekor yang panjang, misalnya kayak gitu. Punya ekor yang lebat gitu. Kemudian ada rakun berwarna abu-abu. Nah, rokun, misalnya seperti itu ya. Nah, ini juga memilih huruf rokun ini juga dengan pertimbangan beberapa hal gitu ya. Objek yang bisa dikenalkan anak itu apa gitu. Jadi gitu. Jadi biar anak juga pengetahuannya bisa luas juga tentang hewan. Saya juga memilih ini, akhirnya memantapkan untuk ini, walaupun rubah dan rakun mungkin jarang ditemui anak gitu. Wah, ini semua ciptaan Allah. Ayo sebutkan hurufnya gitu. Misalnya seperti itu. Cara pembacaannya memang kita membacakannya, mengalihkannya dulu dengan stimulasi-stimulasi yang ada di buku ini. Juga ada saran stimulasi di sini. Manfaatnya apa gitu. Jadi bacain sesuai dengan yang ada di buku aja dan menyenangkan, tentunya seperti itu, harus menyenangkan. Kemudian bordernya ini apa, contoh kartunya ini ya, kayak gini. Ini kartu, kalau yang ini worksheet, jadi yang bagian tengahnya ini memang nggak ada, memang ingin dikreasikan dengan bisa mewarnai, bisa menempel-nempel dan sebagainya. Ini yang ada di worksheet.
Kalau yang ada di kartu memang sudah diwarna dan harokatnya memang kita bikin merah gitu, biar anak tahu kalau misalnya huruf yang di atas ini adalah fathah, dibaca A, asadun, singa gitu, asadun, singa gitu. Seperti itu sih media yang ada di kelas stimulasi hijaiyah. Jadi memang medianya baru seperti ini, tapi bisa dikreasikan dengan berbagai hal yang ada di sekitar Ananda dan kebutuhannya apa gitu. Jadi kartu ini bukan satu-satunya stimulasi, tapi adalah salah satu yang memudahkan stimulasi, insya Allah kayak gitu. Jadi bukan satu-satunya. Jadi bisa dikreasikan, misalnya kartu yang sudah ada ditempel, kemudian kita membuat gambar huruf lainnya, kemudian ditempel lagi di tempat kartu yang sudah disediakan gitu. Jadi bisa cek apa perkembangan yang dibutuhkan Ananda, kemudian kita bisa gunakan kartu itu sebagai medianya gitu, bukan satu-satunya stimulasi ya. Jadi kita bisa variasikan, dan kartu ini memang difungsikan agar anak tahu bahwa hurufnya seperti ini gitu, ada apa ya, ada pegangannya gitu loh. Jadi permainan apapun tapi pegangannya adalah kartu ini gitu, misalnya kayak gitu ya. Mungkin itu ya penyampaian saya pada malam hari ini. Mohon maaf kalau misalnya banyak putus-putus atau kurang jelas gitu ya. Semoga pas waktu webinar bisa saya jelaskan lebih detail lagi, lebih lancar lagi, dan insya Allah ada prakteknya juga ada tips juga dari alumni kelas stimulasi hijaiyah Bunda Tiara. Jadi buat bunda-bunda yang di sini yang belum menyimak secara utuh dan bahkan terputus-putus, saya mohon maaf sekali, qadarullah ya. Semoga webinarnya bisa hadir di Zoom meeting insya Allah tanggal 16 gitu. Jadi kita akan bahas lagi tentang media KSH ini, media kartu dan buku yang sudah saya produksi gitu. Ya itu ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila sudah tidak ada yang ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.